Muslihat Golkar menguras anggaran. Politik kita hari-hari ini adalah politik muslihat yang amat memalukan. Praktek demokrasi dibajak oleh kekuatan rakus kartel politik dengan rupa-rupa tekanan, bahkan ancaman. Sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa ancaman Partai Golkar yang akan memacetkan pembahasan APBN 2011 sebagai praktek politik muslihat paling jorok. Dengan posisi sebagai pemimpin sekretariat bersama partai koalisi, Golkar hendak menentukan segalanya. Secara terang-terangan, para politisi beringin mengancam membuat deadlock APBN 2011 jika pemerintah menolak usulan dana 15 miliar rupiah bagi setiap anggota DPR sebagai dana pembinaan daerah pemilihan atau dapil. Jika usulan itu diterima, dana APBN akan tersedot 8,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai wakil pemerintah sudah menolak usul yang digulirkan secara diam-diam 2 pekan lalu itu. Sejumlah fraksi koalisi seperti PKS, PAN, dan PKB juga menolak usulan itu. Alasannya jelas, dana pembinaan dapil menimbulkan kerancuan anggaran pemerintah. Setiap anggaran sudah disusun berdasarkan program yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Di luar ketetapan itu, anggaran yang diusulkan sama dengan dana siluman yang mengesahkan muslihat perampokan uang negara. Karena siluman, susah untuk dipertanggungjawabkan. Sikap ngotot Golkar agar dana pembinaan dapil diluluskan menunjukkan bahwa banyak agenda terselubung dalam partai yang dipimpin Abu Rizal Bakri itu. Golkar sedang memupuk praktek nyata arogansi kekuasaan sekaligus pengkhianatan terhadap agregasi kepentingan rakyat. Ucapan Ketua Fraksi Partai Golkar Setia Novanto yang menyebutkan bahwa partai-partai koalisi sudah menyetujui usul itu, padahal nyatanya masih berbeda pendapat, merupakan bentuk nyata penunggangan sekber. Beberapa kali dalam forum ini kita menyatakan bahwa sekber merupakan bahaya nyata bagi demokrasi. Politik ditentukan melalui konsensus sekelompok partai yang berkomplot membentuk kartel. Celakanya pelaksana kartel politik itu tidak steril dari masalah. Menjadi wajar jika publik khawatir akan terjadi politik transaksional melalui barter kasus. Kini bukan sekedar barter kasus yang dilakukan. Pemimpin kartel bahkan sedang mengapling-kapling jatah anggaran layaknya para gangster yang membagi hasil jarahan. Jika demokrasi dikotori oleh kerakusan dan nafsu brutal menguras anggaran, negeri ini menjadi tenggelam dalam gurita mafia politik yang amat jorok. Karena itu, penolakan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR atas usul gila itu merupakan keniscayaan. Akal sehat tidak boleh takluk oleh muslihat politisi murahan penggasak uang negara. Karena itu semua yang masih waras harus melawan sekuat tenaga untuk membatalkan perampokan uang negara atas nama dana pembinaan dapil itu. Tidak ada niat mulia sekecil apapun yang bisa dijelaskan dari usul Golkar itu, kecuali itulah tabiat asli partai yang dibesarkan sebagai mesin kerakusan.